Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji alias Surat dari Baji, chapter yang ke-26. Di mana secara garis besar, semua isi cerita dari chapter terbaru bulan ini adalah mengenai kisah pertarungan dari Keisuke Baji ketika dirinya sedang bertarung melawan Akamaru. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Manga Tokyo Revengers chapter yang ke-26 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama ini, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari Chifui Matsuno yang saat itu mampu datang tepat waktu sambil melancarkan satu buah tendangan meteornya menuju ke arah para berandalan tersebut. Akibatnya, tubuh dari mereka pun menjadi terpental dan juga terjatuh ke lantai tanpa bisa bangkit kembali. Melihat semua itu di depan matanya, Ryusei pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa Chifui yang sebelumnya diperintahkan untuk memanggil ambulan dan menunggu di luar gedung tersebut, akhirnya malah memutuskan untuk datang dan juga nekat membantu mereka semua, walaupun hal itu sangatlah beresiko. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Chifui pun mulai menjelaskan semua alasannya. Dengar, aku datang ke sini karena aku merasa bosan harus menunggu kalian sendirian di halaman belakang gedung ini. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk masuk dan mencari keberadaan kalian, walaupun pada awalnya sempat tersesat dan juga terlambat datang. Tapi karena sekarang aku sudah ada di sini, maka mari kita kalahkan mereka semua sebelum polisi dan juga ambulan datang menuju ke tempat ini. Nah, mulai dari sanalah adegan baku hantam yang didominasi oleh Chifui Matsuno melawan belasan anggota dari geng Usoda-kai dan lainnya akhirnya seketika langsung terjadi. Hingga pada panel berikutnya, Kojiro yang merasa sangat tersentuh dengan perbuatan dari Ryusei dan juga Chifui Matsuno yang sangat peduli kepadanya, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa ikut bertarung juga. Di mana tepat ketika Kojiro mulai dikepung oleh para anggota dari geng Usoda-kai dan ini, maka tanpa menunggu lama, Kojiro pun seketika langsung melayangkan satu buah tendangan berputarnya itu menuju ke arah mereka semua dengan menggunakan kekuatan penuh. Akibatnya, para anggota geng Usoda-kai dan yang sebelumnya sempat meremehkan kekuatan dari Kojiro seketika langsung terpental dengan sangat jauh sampai tidak sadarkan diri. Tidak hanya itu, karena pada satu halaman yang terakhir tersebut, Kojiro yang terlihat sangat bersemangat akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka. Jika kalian pikir tanpa menggunakan senjata aku adalah orang yang sangat lemah, maka kalian salah besar. Karena sejatinya aku bertarung menggunakan senjata supaya aku bisa mengendalikan kekuatanku. Mengingat jika aku bertarung menggunakan teknik bela diriku sendiri, maka melawan belasan bahkan puluhan anggota dari geng Usoda-kai dan adalah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih berniat untuk melawanku, maka cepatlah maju sini dan bersiaplah untuk bisa dikalahkan. Singkat cerita, mulai dari sanalah pertarungan yang luar biasa menarik antara tiga orang sahabat di atas seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana di dalam prosesnya, Chifuyu, Ryusei dan juga isi Kojiro akhirnya mampu mengalahkan mereka semua ketika mereka mau bekerja sama. Serta mereka pun mampu pergi meninggalkan lokasi tersebut demi bisa mencari tempat yang aman. Namun, tepat ketika mereka sudah tiba di luar, Chifuyu pun tiba-tiba saja langsung berhenti. Karena dirinya merasa sangat khawatir dengan keadaan dari Keisuke Baji. Mengingat saat ini hanya tersisa Baji sajalah yang kebetulan masih berada di dalam gedung. Dengan tujuan untuk menahan para anggota geng Usoda-kai dan yang tersisa dan juga Akamaru supaya mereka tidak mengejar teman-temannya lagi. Di momen inilah, Baji yang sedang melihat ke arah luar jendela akhirnya langsung berteriak menuju kepada Chifui Matsuno, Ryusei Sato, dan juga isi Kojiro sambil berkata seperti ini kepada mereka. Cepat pergi dari sini dan jangan khawatir kepadaku. Karena aku pasti bisa mengalahkan orang ini dan aku pasti akan segera menyusul kalian. Mendengar ucapan itu dari Keisuke Baji, Chifui pun seketika langsung menjadi tersenyum. Hingga pada akhirnya, mereka pun segera menuruti semua perintah dari Keisuke Baji dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah dari Ryusei Sato. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan setelah semua anggota dari geng Usoda-kai dan sudah berhasil dikalahkan, maka tanpa pikir panjang, Akamaru yang merupakan tangan kanan dari si Kenso akhirnya langsung berkata seperti ini menuju kepada Baji. Woi Baji, kau ini hanya berlagak so kuat saja. Padahal kenyataannya kau sendiri merasa sangat khawatir.
Mengingat pada saat ini Kenzo sudah keluar dari penjara, serta dia pun mulai mencari semua peliharaannya lagi yang dulu pernah bekerja untuknya, yaitu dirimu dan juga Kazutora. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Akamaru pun tanpa pikir panjang kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Dengar, lihatlah lukaku ini. Ini adalah perbuatan dari Kenzo karena aku sempat melawannya. Berdasarkan hal itu, maka apakah kau masih yakin bahwa dirimu yang sekarang mampu mengalahkan isi Kenzo? Mengingat kau sendiri masih nampak sangat kerepotan ketika bertarung menghadapiku. Padahal kenyataannya, kekuatan dari si Kenzo sangatlah di luar nalar. Bahkan ketika aku mencoba untuk bisa bertarung dengan serius, aku pun sama sekali tidak bisa melukainya. Mendengar ucapan tersebut dari Akamaru, Baji pun seketika langsung menjadi emosi. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa berandalan sekuat si Kenzo akhirnya kini sudah bebas. Serta dia pun juga memutuskan untuk bisa kembali terlibat di dalam dunia berandalan lagi. Oleh karena itu, Baji pun tanpa pikir panjang, akhirnya mulai berlari menuju ke arah Akamaru lagi, dengan niat untuk menghajarnya dan juga mengalahkannya menggunakan satu kali pukulan. Walaupun pada momen itu, Bajilah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena pada akhirnya, Akamaru mampu menghindari serangan dari Baji itu, serta dia pun seketika langsung melompat menuju ke arah luar jendela untuk meninggalkan bangunan tua tersebut. Mengingat pada saat ini, polisi pun kini sudah datang menuju ke tempat mereka bertarung. Intinya, jauh sebelum Baji dan juga Kazutora memutuskan untuk membuat gengnya sendiri bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu geng Toman generasi pertama. Ternyata, Baji dan juga Kazutora memiliki mentora sendiri, alias memiliki gurunya sendiri, yaitu Issei Kenzo. Di mana orang tersebutlah yang pada akhirnya mengajari Baji dan juga Kazutora tentang yang namanya kekerasan. Namun, ketika Kenzo saat itu sudah ditangkap polisi dan juga sudah dijebloskan ke dalam penjara, maka Baji dan juga Kazutora akhirnya mampu bebas untuk mencari jalannya masing-masing. Nah, sampai di sini, jika ada kalian yang bertanya mengenai sekejam apa seorang Issei Kenzo yang merupakan pendiri dari Gyouso Kaidan, maka kalian pun bisa langsung mendapatkan jawabannya sendiri melalui beberapa potongan panel manga berikut. Di mana pada momen ini, nampak kemunculan dari Issei Kenzo yang saat itu sedang mencoba untuk menyiksa Akamaru. Dengan cara merobek wajah dari Akamaru menggunakan satu buah pisaunya. Karena Akamaru sudah dianggap gagal untuk bisa menangkap Baji dan juga mengalahkannya. Akibat perlakuan dari Kenzo tersebut, maka pada momen yang sama itu, wajah dari Akamaru pun akhirnya seketika langsung berdarah, hingga dia pun langsung meminta maaf kepada Kenzo, serta dia pun langsung berjanji kepadanya untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Mendengar ucapan dari Akamaru tersebut, Kenzo pun seketika langsung memotongnya dengan berkata seperti ini kepada semua orang. Dengar, aku tidak mau masuk ke dalam penjara lagi karena perbuatanku yang tidak terkendali. Itulah alasan kenapa aku meminta kalian semua untuk dapat mengalahkan semua lawan kita. Atau dengan kata lain, itulah alasan kenapa aku hanya mau bertarung dan juga melakukan kekerasan ketika tidak ada satupun orang yang melihat. Tapi karena kalian saat ini sudah gagal ketika aku sedang di penjara, maka sekarang aku pun tidak akan menahannya lagi. Oleh karena itu, mulai dari detik ini, akulah yang akan menghancurkan Toman. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers .2 Letter from Baji, chapter yang ke-26. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apa cerita dari chapter yang ke-27-nya, maka nantikan terus ya update cerita berikutnya yang akan segera kami upload dalam waktu dekat ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam Baku Hantam.